Selamat datang kembali di Cerita Tanjul Masri. Hari ini, tanggal 15 Agustus, adalah hari spesial untuk masyarakat Aceh. Karena hari ini adalah hari peringatan 16 tahun perdamaian Aceh. Bersama saya, kali ini sudah hadir sahabat saya, namanya Taufik, Bang. Taufik ya, Iya. namanya Taufik. Usianya berapa, Fik? Sekarang 23 tahun. 23 tahun. Aslinya dari mana? Aslinya dari Aceh Barat Daya, Bang. Aceh Barat Daya ya, Kabupaten Aceh Barat Daya. Sekarang aktivitas Taufik apa? Sekarang karena baru selesai kuliah, Bang, coba untuk ikut CPNS gitu, Bang, kan. Mana tahu ada rezeki nanti. Oke. Nah, Taufik, ini kan hari 16 tahun perdamaian Aceh ya. Iya, Bang. Nah, apa makna 16 tahun perdamaian Aceh bagi Taufik? Kalau bagi Taufik sih maknanya terlalu mendalam, ya. Kenapa tuh? Maksudnya karena Taufik menjadi bagian sendiri dari perdamaian tersebut, Bang. Maksudnya Taufik dulu anggota GAM? Enggak. Atau gimana? Atau pernah ikut perang? Enggak, Bang. Atau gimana? Jadi Taufik dulu pernah jadi korban konflik, Bang. Jadi Korban pas, konflik? Iya. Jadi pas umur Taufik 2 tahun, Taufik cerita dikit, Bang, ya, Ya, masalah silakan. Aku penasaran. flashback ke belakang lagi. Jadi waktu itu bulan puasa, tepatnya bulan 12. Jadi sore-sore abang pergi main gitu kan, pergi sama paman. Terus Taufik waktu itu masih kecil, masih umur 2 tahun. 2 tahun ya? Ya. Masih imut-imut ya? Iya, Bang. Masih lagi Baru lincahnya pandai gitu. bicara lah kita Iya, bilang iya, kan. betul. Terus Taufik ngikut gitu, minta ikut abang gitu kan. Terus dibilang sama si abang tadi, nggak usah, ngapain ikut katanya. Itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 2000, Bang. Tahun 2000 ya? Iya. Oke. Terus Tahun 2000 itu konflik Aceh itu sedang panas-panasnya itu. Iya, ya? betul, Bang. Kan baru Mereda sekitar 2004 setelah tsunami, Bang, kan? iya, iya 2000 itu Masih lagi panas-panasnya di barat selatan. Iya, betul. Jadi Terus waktu gimana? itu dibilang sama si abang, nggak usah ikut katanya kan. Karena udah mau maghrib juga nih katanya. Dibilang sama saya, yang udah nggak apa-apa, bawa aja katanya. Jaraknya nggak begitu jauh, sekitar 2 km dari rumah, Bang, kan. Terus datang anggota TNI tadi sama motor juga pas-pasan, katanya boleh nggak abang ikut, soalnya Mereka dulu minta ikut ya kalian? main-main gitu, Bang, kan. Oke. Karena dulu pas waktu konflik tuh sering di rumah juga anggota gitu kan. Jadi udah kayak rumah sendiri lah gitu, Oh, Bang. kenal ya? Iya, Udah karena kenal ya? iya makan di rumah kayak gitu, Bang. Oh, Udah dekat lah kan mereka sama Taufiknya. BKU ke situ? Iya, BKU. BKU ke Ke kawasan kampung Taufik Taufik tadi. kampung Emang apa, Fit? Biar nanti Mangging, Bang. Mangging ya? Iya. Mangging, oke. Terus? Terus waktu itu spontan aja karena anak-anak, Bang, kan. Terus bilang, ya udah nggak apa-apa, Om ikut aja katanya. Yang bilang abangnya Taufik? Taufik waktu itu. Taufik? Iya. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Oke. Ya udah nggak apa-apa, ikut aja, bilang gitu kan. Terus ya udah, beringan pas waktu di daerah nama kampung Taufik itu Merandih kan. Di situ ada Tengku Pekan. Emang di pas depan monumen tuh datang dari arah berlawanan tadi anggota GAM. Terus tanpa ini dia langsung nembak kayak koboi gitu, Bang, dari atas motor. Dari atas motor dia Mau nembak orang TNI tadi. sasarannya TNI. Sasarannya TNI, cuman Oke. nggak kena TNI tadi, jebol di bajunya tadi, Bang. Nembus kan. Terus udah nembus tadi langsung nyasar di Taufiknya. Bentar. TNI itu dia pakai motor sendiri. Iya, motor sendiri. Taufik sama dengan paman sama si abang. Taruhnya di Bertiga tengah. ya? Iya, Taufik di tengah. Taufik di tengah. Oke. TNI itu sendiri atau berdua? Dia sendiri, Bang. Sendiri. Motor yang Taufik di depan atau di belakang? Beriringan. Beriringan Bang. ya. Ya, Oke. pas-pasan. Jadi datang dari arah berlawanan tadi, anggota GAM tadi. Terus dia langsung nembak TNI tadi, Bang, kan. Nggak pas sasaran. Langsung nyasar di Taufiknya. TNI ini tuh berarti yang ngarah ke tengah jalan ya motornya ya? Iya. Motor Taufik yang arah ke pinggir ya? Iya. Oke. Perpasan Dari arah berlawanan. yang Anggota GAM nembak tadi. itu 2 orang tuh 1? 2 orang, Bang, yang Oh, di belakang yang nembak. belakang yang nembak. Dari hasil dari ini ya, dari misalnya orang-orang yang saksi mata di situ, Bang, kan. Oke. Jadi anggota TNI tadi
nggak kena Nggak badan kena, ya? dia cuma kena bajunya aja. Baju ya? Bajunya aja bolong. Terus Di nyasar belakang atau di mana? di ketiaknya bang, Ketiak. sebelah kiri. Jadi Jadi, nyasar Nyasar pelurunya. langsungnya ke Taufik pelurunya. Topik di tengah itu ya? Di tengah waktu itu posisinya. Usia 2 tahun. Iya 2 tahun bang. Kena peluru. Iya. Masih aku bingung nih cara untuk menanyakan, karena nggak sanggup kita bayangkan ya, anak usia 2 tahun kena peluru, dan itu bukan peluru mainan, itu peluru betulan itu. Pakai senjata laras panjang atau laras pendek? Kalau dari hasil dari bekasnya sih bang, itu katanya dari kaliber ini pistol gitu bang. Pistol ya? Heeh. Nah, tapi kan umur 2 tahun kita Iya. kan, kalau umur 2 tahun kan nggak, memori kita kan pasti belum Masih terekam belum ya, terlalu belum terekam ingat ya. gitu bang kan. Cerita ini Topik tahu dari mana? Langsung dari orang tua sendiri bang. Dari mama? Dari mama cerita, dari almarhum ayah gitu kan. Mm-mm. Terus ada juga kayak foto-foto gitu pas Mm-mm. waktu lagi di rumah sakit gitu. Itu masih ada? Masih ada bang. Oke. Umur 2 tahun nggak tembak. Kenanya di mana? Di dada sebelah kanan, keluarnya Dada di tengah Punggung. punggung. Aduh, mengerikan ya. Anak 2 tahun kena tembak tembus ya. Tembus bang. Setelah itu darah pasti bercucuran. Iya, pas waktu itu kan Taufik pakai baju warna merah tuh bang. Jadi ya bang nggak terlalu sadar dia. Oh, nggak sadar. Iya. Cuman yang ada pas waktu itu kan langsung tiarap. Jadi si abang langsung bilang, katanya Taufik waktu itu panas, Taufik bilang kan. Panas. Mau minum katanya. Terus dikasih minum sama orang di situ kan, orang kampung situ. Udah berhenti motornya. Udah berhenti, terus tiarap si abang tadi langsung rebahan kayak itu aja bang kan. Tapi bilang panas. Iya, panas. Terus dikasih minum tadi. Tiba-tiba pas waktu kasih minum langsung bereaksi gitu kan, langsung muncrat darahnya bang. Di badan abang semua kan. Waktu itu abang pokoknya habis semua nih. Abang Topik umur berapa waktu itu? Waktu itu dia masih SMA kalau nggak salah. SMA ya. Berarti dalam pelukan dia lah. Iya, dalam pelukan dia. Udah keluar darah, terus apa respon ataupun apa yang dilakukan oleh Langsung abang? ada orang yang di tempat kejadian tuh bang kan. Langsung dibawa sadar lari. nggak? Sadar, oh dia nih kena peluru gitu. Iya, langsung sadar. Jadi minta tolong terus ya bang tadi, tolong bawain bentar katanya kan ke rumah sakit itu. Nangis ya? Abang kayak mana? Nangis, menjerit? Ya pokoknya nggak tahu lah bang, istilahnya emang nggak bisa kita bayangin bang ya. So Kas betul-betul tembakan betul-betul tragis lah kalau kita ingat bang. tembus Karena ke ketiak posisinya bawah kan bukan, sebelah kanan. maksudnya orang yang nggak bersalah lah gitu bang kan, yang nggak terlibat gitu. Tiba-tiba kalau kayak Taufik ini kalau mau disesalin ya apa harus disesalin, mungkin udah kehendak dari yang di atas bang kan. Cuman ya Taufik terima gitu, lapang dada gitu bang. Nah, waktu itu pingsan nggak? Ini kan menurut cerita dari orang tua, dari abang, gimana? Enggak, Waktu kena peluru itu. masih pas baru kena tuh nggak Nangis pingsan nggak, bang, Taufik? masih Atau ya nangis kayak gitu, teriak kan panas. Langsung dibawa lari ke rumah sakit waktu itu, puskesmas kan, puskesmas Mangging. Jadi langsung dirujuk ke Banda Aceh. Waktu pas itu 2000 tuh Zainal Abidin baru siap banjir, di kebanjiran alatnya. Jadi nggak bisa ditangani juga di sini bang. gitu. Heeh. Lu Aceh Selatan ya? Dulu Aceh Selatan dulu ya? masih Aceh Selatan, Nah, belum Pemekaran. iya, Sekarang Aceh, kan udah Aceh Barat Iya, Daya ke Banda Aceh kan iya. juga sangat jauh kan? Jauh, Bang. Itu pakai pakai mobil. mobil. Iya, Berapa jam ya? sekitar 5 jam kayak gitu, 6 jam gitu. 6 jam lah, Iya. taruhlah 6 jam. Itu 6 jam di ambulan ditangani atau gimana? Ada Waktu penanganan ada medis, cuman dikasih oksigen, kasih ya. oksigen ya. Terus ditutupi bekas Biar luka nggak- tadi darahnya kan. biar nggak keluar ya. Pendarahannya nggak terlalu ini kan. Cuman pas sampai di Zainal Abidin sini pun nggak bisa ditangani karena alatnya pada rusak semua kan. Terus disitulah maksudnya alhamdulillah ada juga keajaiban gitu bang kan. Dibantulah semuanya sama waktu itu dan remnya Bapak Syarifuddin Tipe. Jadi beliau lah yang menangani semuanya. Katanya Taufik ya udah nggak apa-apa, Bapak berangkatkan aja ke Putri Jo di Medan katanya. Semua nanti tiket pesawat Bapak yang tanggung katanya.
Woi, Oke. jadi keluarga tadi kayak mama di, ya udah demi yang terbaik bang kan. Hmm. Ya udah langsung di. Dan ada juga momen yang kayak mana ya? Istilahnya di dalam duka tadi ada juga momen yang emang mengharukannya bang. Jadi Taufik ulang tahunnya di atas pesawat waktu tuh. Ulang tahun kedua atau ketiga? Ulang tahun Kedua dong ya? umur ya buat Kedua ya? ketiga bang. Masuk Oh, 3. ketiga. Heeh. Oh, waktu itu umurnya 2 tahun lebih berarti Iya, ya? 2 tahun lebih. Itu udah Mau kejadian. masuk Mau ketiga. masuk ketiga ya? Jadi pas waktu itu Taufik ulang tahunnya di atas pesawat dan posisinya Taufik lagi dalam keadaan dirujuk ke Medan gitu bang. Ke Medan dari Banda Aceh. Iya. Pek, waktu itu setelah kena peluru itu ya, keluarga gimana? Ya Ibu terutama sekali, mama. ibu ya yang pasti sih siapa sih orang tua nggak terpukul bang kan. Pas waktu dengar berita langsung emang mama waktu itu pas dengar suara tembakan tuh emang kedengeran ke rumah bang. Kedengaran ya? Saking ininya ya besarnya. Hmm. Jadi langsung mama tadi kayak langsung kayak kontak batin gitu bang. Hmm. Jadi tiba-tiba ada yang kasih informasi anak ibu kena tembak katanya. Dia langsung mama tadi kayak emang nggak ada daya lagi bang, langsung lemas kayak itu aja. Antara percaya sama enggak juga bang kan. Oke. Terus dibawa ke Medan, bukan sampai ke Banda. Hari itu juga dibawa ke Medan. malam ya, malam langsung dibawa Iya. ke Banda ya. Kejadian kan Malam- sore. Sore. Otomatis sampainya kan sekitar malam tuh di Malam Banda dibawa Aceh. malam sampai ke Banda Aceh. Terus ke Medan kapan? Langsung hari itu juga bang. Paginya. Iya pagi. Setelah ditangani darurat di Rumah Sakit Nabidin, Iya. paginya langsung terbang ke Medan. Iya. Penanganan di sana ya. Iya bang. Berapa lama Fit di penanganan di Medan? Di Medan sekitar 1 bulanan lebih bang. Di rumah sakit. Iya. Karena proses penyembuhan lagi kan. Waktu itu, aduh, bayangkan ya anak 2 tahun kena peluru terus sebulan lebih di rumah sakit terbaring ya. Ya bang. Karena Taufik pun masih antara ingat sama Iya, enggak kan. betul. Karena masih kecil kali itu. Jadi ceritanya semua dari Iya, mama ya. dari mama, dari ayah. Masih ini nggak Fit? Misalnya takut dengan suara-suara tembakan atau mendengar cerita-cerita konflik atau trauma masih nggak? Sejujurnya sih kayak mana bang ya? Kayak nggak ada rasa kayak trauma atau Enggak ya? takut gitu bang. Karena waktu kejadian kan Karena masih 2 tahun ya. 2 tahun 3 umurnya bang kan. Tapi beda kalau misalnya kita kejadian di umur 15 tahun itu kan Iya. pasti lebih berbekas ya. Masih mungkin Ah, teringat gitu bang ya, kan. lebih terasa traumanya ya. Aku nanti pengen lihat juga nih, mau tujuin juga ke kawan-kawan penonton bekas peluru di tubuh Topi ini. Boleh bang. Pet, keluarga kamu keluarga seperti apa? Sederhana atau keluarga berada? Ya sederhana bang. Dibilang terlalu bersikupan enggak juga bang kan. Ayah kerja apa dulu? Ayah dulu PNS. PNS. Ibu Ibu rumah tangga. rumah tangga. Berapa bersaudara? Kami semuanya laki-laki 4 Hmm. sama saya bang ya. Kakak 1. Tapi Tapi anak Kuliah? paling iya tapi alhamdulillah baru selesai kuliah bang. baru selesai kuliah Di Fakultas Hukum Syia. Oke, di Unsia ya. Baru aja wisuda ya. Iya bulan 2 kemarin bang. Sekarang kerja apa, Pak? Sekarang belum bang. Belum Belum ya? lagi coba juga ngelamar kan. Gimana ada rezeki gitu bang. Nah, topik sebagai korban konflik ini kan korban langsung ya. Iya bang. Apakah selama ini terus mendapatkan ya program-program perdamaian, pemberdayaan korban konflik dari pemerintah? Sejauh ini sih belum bang. Karena yang Taufik rasain sendiri ya. Ketika pas waktu itu cuman penerimaannya dari pihak BRA-nya cuman sekali. Cuma sekali ya? Itu pun cuman sekali. Bantuan sekitar apa tuh? bantuan uang tunai bang. Uang tunai. Berapa tuh? Sejumlah sekitar kalau nggak salah 10 jutaan kayak itu bang. Tahun berapa? Itu tahun 2005. 2005 ya. 2000. Kuliah itu di mana? Itu masih sekolah waktu itu bang. Itu masih sekolah ya? Iya. Nah, maksud saya topik kuliah, apakah ada beasiswa korban konflik atau kuliah sendiri? Enggak bang.
Jadi Taufik kuliahnya pun alhamdulillah dapat rezeki dari bidik misi gitu bang kan. Oh, beasiswa bidik Oh, misi ya. beasiswa, Alhamdulillah ya. ya. Jadi dapat beasiswa dari bidik misi, makanya Taufik bisa Bisa kuliah. kuliah Bang. ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga bang. Tapi bukan dari beasiswa korban konflik ya. Bukan. Oke oke. Nah, sekarang apa harapan Taufik ya, terutama sekali ya tentu kepada pemerintah ya, pemerintah Aceh ya. Karena kan kita tahu pemerintah Aceh kan memiliki anggaran cukup besar kan ya, dana khusus ya. Dan itu kan dana khusus kan sebenarnya dana kompensasi daripada perdamaian ya. Nah, Taufik sebagai korban langsung apa sebenarnya? Ya Taufik Harapan. harapkan dari pemerintah tuh coba sedikit lebih peka gitu bang kan. Maksudnya yang emang korban yang berdampak langsung, emang yang benar-benar merasakan kayak mana pahitnya konflik itu harus benar-benar diperhatikan gitu bang. Karena kan perdamaian ini adalah sesuatu yang harus kita jaga bang kan. Apabila suatu saat nanti hal seperti ini tidak diperhatikan, bisa jadi nanti akan terjadi perpecahan lagi bang. Bisa jadi nanti pihak dari yang tidak setuju dengan NKRI-nya bisa jadi memberontak lagi. Dan secara yang korban langsung, ya setidaknya pemerintah tuh perhatiin lah gitu bang. Sekarang saya sudah selesai kuliah, saya nggak minta banyak apa-apa bang. Saya cuma minta diperhatikan, ya setidaknya berikan sedikit lapangan pekerjaan gitu bang kan. Karena dalam keadaan pandemi kayak gini kan semuanya susah bang. Iya. Setidaknya saya bisa lah gitu memberikan sedikit rezeki saya kepada orang tua gitu bang. Oke, ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan harapan Taufik dan juga tentu harapan semua masyarakat korban konflik di Aceh ya paling tidak didengar ya oleh pemerintah ya. Iya bang. Sejauh ini bang, tapi udah nggak ada dendam atau apa. Semuanya kita kembalikan sama yang di atas bang. Soalnya nggak mungkin juga kita menuntut kan.